Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Siap-siap kita mau melewati jalur mudik karena ini adalah satu video dari rangkaian Enteng Mudik Series di mana kami 3 reviewer menggunakan 3 mobil berbeda ke 3 destinasi yang berbeda untuk melihat persiapan jalur mudik 2024 sekaligus memberikan kepada Anda tips-tips berguna yang bisa Anda gunakan di dalam perjalanan mudik 2024. Tapi sebelum kami melakukan perjalanan, sekarang kami ke Shell Helix Oil Change Plus untuk melakukan persiapan. Bukan hanya ganti oli, tapi juga persiapan mobil menjelang mudik. Dan kami juga akan berikan kepada Anda tips memeriksa mobil sebelum perjalanan yang mudah dan efektif untuk membuat perjalanan kita menjadi lebih aman. Buat persiapan mudik tolong dicek semuanya. Nah, sambil mobil dipersiapkan oleh teknisi andal dari Shell, sekarang saya akan berikan shortcut yang mudah untuk Anda untuk melakukan pre-trip inspection sebelum melakukan perjalanan jauh. Ingat singkatan ini, P-Powder. Apa saja itu? Kita lihat satu-satu. P yang pertama adalah paper alias dokumen yang dibutuhkan untuk legalitas kita berjalan di jalan raya, yaitu STNK yang masih berlaku serta SIM yang masih berlaku dan sesuai dengan jenis kendaraannya. Kemudian P yang kedua adalah petrol alias bahan bakar. Pastikan bahan bakar mobil Anda penuh dan sesuai dengan kebutuhan dari kendaraan tersebut. Silakan pilih oktannya untuk bahan bakar bensin atau pilihlah bahan bakar diesel yang berkualitas. Kemudian O jelas adalah oil alias pelumas. Dan di sini tidak ada salahnya, walaupun misalnya Anda berpikir, kayaknya belum lama ini udah ganti oli ya, tapi tidak ada salahnya ketika ingin melakukan perjalanan mudik jarak yang cukup jauh, kita mengganti dengan oli yang baru, apalagi perjalanan mudik, seringkali medannya itu sangat berat untuk mesin, macet, atau berdebu gitu kan, dan pilihlah oli yang berkualitas sesuai dengan spesifikasi dari mobil Anda. Dan selain oli mesin, sebaiknya juga filter olinya diganti supaya memastikan sirkulasi penyaringan kotoran dari oli ini berlangsung dengan sempurna selama perjalanan mudik. Kemudian W adalah water. Tapi water itu jangan hanya diartikan sebagai hanya air. Kita anggap itu sebagai cairan. Oke, dari banyak cairan di mobil ini ada yang memang air, yaitu misalnya air wiper. Ini penting. Pada saat perjalanan tiba-tiba hujan, kalau air wiper itu nggak ada, itu bisa repot. Kemudian yang lebih penting lagi adalah air radiator. Anda bisa lihat dari reservoirnya ada levelnya di situ. Tidak perlu menambah dari tutup radiatornya ini, apalagi keadaan mesin panas ini bisa menyembur airnya keluar. Anda bisa menambahkan dari lubang pengisian yang khusus coolant. Kemudian selain itu Anda juga bisa periksa dari engine bay di mesin ini level dari minyak remnya. Di situ ada jelas minyak rem, ada maksimal dan ada minimalnya. Kemudian D adalah damage alias kerusakan. Anda harus memeriksa apakah terjadi kerusakan-kerusakan di mobil ini yang berpotensi untuk mengurangi faktor keselamatan dan kenyamanan sepanjang perjalanan. Periksa bagian-bagian bodi, bagian-bagian lampu, bagian-bagian velg yang kemungkinan bisa mengganggu perjalanan Anda. Periksa dari semua kerusakan tersebut. Kemudian E, elektrikal, komponen-komponen elektrik di mobil ini. Ada beberapa cara untuk memeriksanya. Yang pertama, kondisi aki Anda bisa periksakan ke Shell Oil Change Plus ini dengan alat khusus untuk melihat apakah akinya masih bagus. Kemudian untuk komponen-komponen elektrikal lainnya Anda bisa lihat dari instrumen. Ketika ada peringatan yang menyala, Anda bisa mendeteksi ada kerusakan elektrikal, serta lampu, baik lampu depan, lampu belakang juga Anda cek sebelum melakukan keberangkatan. Last but not least, R, rubber alias karet atau kita bisa bilang juga sebagai ban. Karena ini adalah salah satu komponen yang paling penting dalam kita berjalan. Secanggih apapun mobil, hanya ban yang menapak ke aspal. Jadi pastikan yang pertama, kondisi bannya masih bagus secara fisik. Kemudian masih memiliki ketebalan yang memadai, masih di atas tread wear indicator. Kemudian juga dengan tekanan yang sesuai dengan rekomendasi pabrik. Jangan terlalu rendah tekanan bannya karena itu akan meningkatkan risiko ban pecah.
Kalau misalnya Anda membawa barang bawaan banyak serta membawa penumpang agak banyak, Anda bisa naikkan lagi 2-3 PSI dari rekomendasi pabrik. Nah, preparasi udah selesai. Kalau Anda ikuti semua tadi P-Powder yang sudah saya jabarkan satu persatu, maka Anda akan bisa enteng melaju pulang menuju kampung halaman. Sama seperti kami, sekarang kami sudah bisa enteng melaju pulang. Tapi bukan pulang, kami akan melewati jalur mudik untuk melaporkannya kepada Anda. Let's go! Oke, sekarang saatnya kita jalan. Sebelumnya checklist dulu. P-Powder, paper, cek. SNK di sini. SIM, ya udah ada. Terus petrol udah penuh. Oil udah kemarin diganti. Water juga udah ditambahin semua. Damage nggak ada apa-apa. Electrical no problem. Rubber ban masih bagus. Oke. Tapi saya nggak sendiri, saya temenin Awi. Let's go, Wi. Oke, Mas. Oke, sekarang kita di tol Jakarta Cikampek. Pak Navigator, kita lewat atas apa lewat bawah? Lewat bawah aja, Mas. Kita lewat jalur lama sebelum ada MBZ. Kenapa? Karena kemungkinan kan nanti pas mudik itu kan orang lebih milih praktisnya lewat atas. Tapi sebenarnya kan kalau semua orang mikir seperti itu bawah agak lengang. Jadi kita coba. Tapi enggak sih, nanti polisi biasanya yang ngatur. Kalau atas itu udah terlalu penuh pasti disuruh ke bawah, dan yang bawah ini memang ada beberapa benefit lah lewat bawah ini. Betul. Nanti kita lihat. Kita lewat bawah berarti, Mas, ya? Oke, lewat bawah. Ya, mirip jalur mudik. Kita kena macet juga baru masuk Bekasi. KM berapa nih, Mas? Belasan ya? Masih belasan? Masih ya? belasan nih kalau kilometer 13. Karena kita di bawah, Mas. Ya. Nah, makanya nanti pas mudik, apalagi pas suasana terik gitu ya, itu macet-macet seperti ini tuh benar-benar menyiksa mesin. Ya. Karena mesin itu berputar di putaran yang rendah, artinya sirkulasi oli juga tidak sempurna kalau mesin itu di RPM yang tinggi. Kemudian macet, tidak mendapatkan angin dari depan juga untuk pendinginan ekstra gitu ya. Makanya motonya itu kan jalanan boleh macet tapi mesin jangan sampai macet tuh. Iyalah, Mas. Masa macet jadi kita yang repot. Untung kan ini kan kemarin udah sempat diganti kan oli. Udah pakai Shell Helix City. Ya. Nah, dia itu cocok untuk perjalanan mudik, dan karena dia memang sudah dibuat untuk cocok untuk perjalanan yang macet di dalam kota. Oh. Nah, dia itu punya active seal conditioning technology, itu yang bisa menjaga katup mesin tetap fleksibel untuk menghindari penguapan dan kebocoran. Dan dia juga full sintetis. Dia dibuat dari gas alam sehingga mampu membersihkan mesin dengan lebih baik. Oh. Nah, spesifikasinya tuh api servisnya udah SP, artinya itu yang terkini. Kemudian Ilsak GF6 yang cocok untuk kendaraan bensin. Oh, gitu. Nah, di kondisi stop and go di kemacetan ini, pelumasan yang baik itu sangat berpengaruh ke bagian mesin. Nah, Shell Helix City ini membantu melindungi mesin saat kondisi tersebut. Jadi emang cocok buat mobil-mobil perkotaan gitu ya, Mas? Ya, kenapa makanya kita pakai oli yang speknya perkotaan, karena ya ini kondisi pada saat mudik itu akan mirip gitu, bukan yang konsisten di kecepatan tinggi. Stop and go lah ya. Iya, dan di panas kayak gini kan penguapan dan kebocoran oli itu bisa lebih besar kemungkinannya gitu, karena suhu lebih panas. Makanya active seal conditioning technology itu yang tadi berfungsi mencegah penguapan dan kebocoran oli. Masih lama nggak nih, Mas? Nggak apa-apa, udah
Pokoknya intinya kalau perjalanan mudik itu dinikmatin aja. Iya sih. Dinikmati aja. Dan kita harus mentalnya itu dari mulai berangkat itu mentalnya adalah kita akan menghadapi jalan macet. Jadi begitu ketemu jalan macet, oh ya udah seperti yang di expect, nggak akan kecewa. Ya, gitu. benar. Jadi jangan mikirin lancar ya. Jangan mikirin lancar, pikirin macet, ya udah dinikmatin aja perjalanan gitu. Ya. Nah, sambil kita jalan, nanti saya juga akan berikan beberapa tips-tips praktis untuk membuat perjalanan mudik kita menjadi lebih aman dan nyaman. Kemacetan di tol tak menghalangi semangat kami untuk melanjutkan perjalanan. Karena dengan Shell Helix City, perjalanan kami lebih enteng walau macet-macetan. Nah, gue tahu Mas, berarti benefitnya lewat bawah tadi. Yaitu Rest area, bener. ya rest area. Cuman kalau emang berencana ngambil rest area yang di kiri, jangan ngambil kontraflow. Karena biasanya kalau libur lebaran kan kontraflow kan. Oh ya, tapi kadang kalau padat banget dibikin one way tuh Mas. Ada tanggal-tanggal khusus one way. Kalau one way bisa ambil yang sebelah kanan. Sebelah kanan ya. Berarti tadi ada di ini masuknya tol Jakarta Cikampek. Jakarta Cikampek tadi ada rest area 19. Tadi lewat terus area 39 ya Mas. Iya. 39. Nanti di depan ada 57. 57. Berarti Jakarta Cikampek ada 3 rest area. Betul ya Mas ya? Ya, nah 57 itu biasanya ramai sekali karena itu udah pertemuan dari yang atas dan bawah. Kalau 19 dan 39 itu cuma dinikmati yang bawah. Oke, dan bus lah ya. Besok mudik kan bus, kalau muatan kayak Truk nggak itu ada. udah nggak lewat ya. Terus kita ngomongin jalan Jakarta Cikampek nih Mas. Aspalnya sejauh mata memandang bergelombang, tapi nggak ada lubang. Nggak ada lubang. Udah ditambal semua. Dan masih aman lah, sampai 90-100 km per jam itu masih aman. Ya, kita berangkat ini 18 minggu kedua puasa. Jadi kayaknya udah siap Jakarta Cikampeknya. Jadi aman ya untuk aspal. Aman nih, nggak perlu diaspal lagi nih. Ya, cuman kalau lampu penerangan memang kalau berangkat malam. Makanya kan kita mobil salah satu yang dicek itu elektrik lampu. lampu. Ya. Oh ya, ngomongin jam keberangkatan Mas, kita kan ada 3 trek nih. Kita yang pertama nih. Kita pertama, terus ada yang ke Lampung naik Pajero Sport itu Aziz. Naik Terios. Oh, naik Terios. Pajero kita pakai untuk kamera car. Oh, kamera car. Jadi tiga perjalanan kita menggunakan Mitsubishi Pajero Sport mengawal kita. Nah, terus ada Bonte sama Adit ke Semarang naik Toyota Agya. Dan kita milih jam berangkatnya beda-beda Mas. Untuk mensimulasikan orang yang memilih keberangkatan tuh jam berapa aja. Jadi jam berangkat malam nih? Ada, nanti kita kan pagi nih tadi setelah subuh ya, jam 5 tadi. Terus Bonte, Biondi berangkat siang. Untuk orang yang mensimulasi orang yang berangkat siang. Nah, Aziz nih ke Lampung malam. Jadi orang bisa ngerti nih kondisi jalanan malam seperti apa, siang seperti apa. Nah, itu berkaitan dengan tips pertama yang akan saya berikan. Sebenarnya nggak tips pertama, karena yang pertama itu periksa kondisi mobil kemarin yang P-Powder itu udah. Nah, yang nggak kalah penting adalah memastikan kondisi fisik kita sebelum berangkat. Karena keselamatan itu jelas yang nomor 1. Dan 90% lebih kecelakaan itu karena human error. Nah, untuk memperkecil human error itu kita bisa lakukan dengan berangkat di kondisi badan yang fit. Usahakan punya teman perjalanan yang enak ya, maksudnya ngobrol santai gitu ya, itu bisa membunuh bosan dan menghilangkan rasa ngantuk. Kemudian kalau bisa temennya itu juga bisa gantian nyetir sama kita. Jadi setiap berapa rest area sekali kita berhenti gantian. Itu akan jauh lebih aman dan menyenangkan dibandingkan memaksakan sendiri di luar jam biologisnya. Kalau terpaksa sendiri Mas, misal teman udah duluan atau dia terpaksa pulang sendiri mudik, kita harus berhubungan baik dengan teman kita ya, supaya kita nggak ditinggal. Ya, kalaupun terpaksa sendiri, tetap badan itu harus fit dan jangan paksain. Kalau ada rest area ya istirahat aja. Ya, karena rest area udah hitungannya per 20 kilo ya kalau di banyak sekarang 19, 39, 57. Bahkan kalau ke timur juga
nggak nyampe 50 kilo sekali itu ada rest area biasanya. Jadi biasanya harus istirahat cukup. Jadi biar badan seger, enteng Ya. gitu. Jadi mudiknya juga enteng. Oke, kita sekarang lanjutin perjalanan dan kita akan belok ke Cipularang di kilometer 64 ya. Sip. Wah, rest area 88. Ya, sekarang kami berada di rest area 88. Jadi begitu masuk tol Cipularang, itu ada 2 rest area yang cocok buat Anda yang pengen istirahat setelah capek kena macet di tol Cikampek tuh. Iya. 72. 72 dan 88. 88. Dan di rest area ini kita bisa manfaatkan satu untuk istirahat ya, atau untuk pergantian driver, untuk ke toilet, dan jangan lupa ATM. ATM, ambil duit cash ya Mas, itu kalau Duit cash itu perlu, walaupun sekarang banyak kan udah cashless, tapi duit cash ada baiknya Anda bawa untuk misalnya Anda stuck kemacetan ya, di satu tempat, Ya. Anda harus beli sesuatu kan nggak bisa pakai QRIS atau gesek Ya. gitu ya. Nah itu atau parkir, beli dari pedagang asongan. ya. Sama saldo imani ya Mas, kalau ini bisa ngisi di sini kan. Ya sebenarnya saldo imani itu kan kita bisa ngisi dari handphone sekarang. Ya. Cuman nyebelin aja kalau misalnya udah di pintu tol Ya. saldonya kurang, terus habis itu pakai hazard terus kita ngisi dulu, itu menghambat yang lain. Itu tips juga kan, tips Ya. tambahan ya. Jadi kalau saldo imani pastikan cukup dari awal ya Mas. Bisa dicek kan. Ya, itu sebenarnya mestinya dari awal, tapi kadang-kadang mungkin kalau kita salah perhitungan ya kita minta penumpang lain ngisi atau kita ngisi di rest area. Sama katanya ada diskon tarif tol katanya. Katanya, tapi Kita ya nanti bisa tunggu lihat dulu. infonya Iya. pada saat mau mudik. Sama satu lagi, kalau memang Anda ingin berhenti di rest area dan ke arah Bandung atau Tasikmalaya gitu ya, memang 72 dan 88 ini yang lebih pas. Proper. Karena di 57 itu akan diprediksi akan sangat ramai karena Ya, pertemuan dari yang Japek dan Cikampek biasa perpisahan juga kan. dan ada yang mau ke timur, ada yang mau ke Ya. selatan. Nah, tapi kalau di sini kan udah terseleksi yang ke Ya. selatan aja, jadi mestinya lebih sedikit volume kendaraannya. Oke, cukup kita istirahat di sini. Sekarang akan jalan lagi karena sebenarnya kita nggak butuh istirahat karena masih dari tadi juga nggak terlalu macet. Cuman saya akan berikan Anda tips berikutnya yang ini sangat penting yang bisa menghindari atau memperkecil kemungkinan kecelakaan. Kita sambil jalan, saya akan berikan tipsnya. Kita lanjutkan lagi di Cipularang, tapi sebelum saya masuk ke tipsnya tadi, kondisi Cipularang ini ya nggak 100% mulus juga, tapi relatif lebih mulus daripada tol Cikampek, khususnya di jalur kanan. Ya. Nah, di jalur kirinya itu banyak tambelan-tambelan dan ada sejumlah gelombang, tapi tadi kami melihat itu ada perbaikan jalan. Ya. Dan Agak panjang ya Mas tadi. dan perbaikannya juga ini ya, Ya. berat ya. Sampai diangkat aspalnya itu panjang sih paling. Ya bisa menyebabkan kemacetan kalau itu terjadi sampai Yakin sih nggak mungkin sampai Iya, Lebaran. Itu pasti. justru dilakukan buat persiapan Lebaran, jadi rasanya bakal mulus. Nah, biasanya kalau jalan udah mulus itu kita melajunya agak cepat, apalagi kalau misalnya lalu lintasnya nggak macet. Nah, tips berikutnya untuk membuat Anda lebih aman dari kecelakaan adalah menjaga jarak aman. Itu
adalah satu ilmu yang sangat mudah, tapi nggak semua orang tahu. Jarak amannya berapa, Mas? Jarak amannya berapa? Nah, banyak orang berpikir, kan di jalan tol dulu pernah ada tuh, kalau kita kecepatannya 50 km per jam, Ya. jaraknya 50 meter. 100 km per jam, jaraknya 100 meter. Nah, tapi masalahnya persepsi jarak masing-masing orang itu beda. Ya. 50 meter gue sama lu beda. Ya, beda. Nah, akhirnya ada cara yang paling mudah itu dengan menggunakan metode waktu, pakai detik. Oke. Jarak yang aman itu adalah kalau misal jalan kering itu minimal 2 detik ke mobil depan. Oke. Kalau jalan basah itu minimal 3 detik ke mobil depan. Nah, caranya tuh gimana? Caranya itu kita memang tidak perlu pakai stopwatch. Masa iya kita pakai stopwatch Oke. gitu kan? Tapi kita menghitung dalam hati, Bergumam ya, Mas ya? bergumam. Oke, bergumam. Jadi misalnya mobil depan bagian buntutnya itu sudah melewati satu tanda, misalnya rambu gitu ya, Ya. kalau di tol, kita hitung. Bisa macam-macam metodenya, bisa 1 detik, 2 detik, 3 detik, atau 1000, atau 1001, 1001, 1002, 1003. Ya. Tapi jangan cheating ya, jangan 1001, 1002 aman gitu. 1 detik, 2 detik. Oh, temponya juga harus dihitung. Temponya ya? normal gitu ya, temponya normal. Dan ketika itu apa? Ketika kita sudah selesai 1002, tapi kita belum melewati landmark jalan yang dilalui mobil depan tadi, artinya kita udah aman. Oh, Tapi kalau oke. sebelum 1002 kita sudah nyampe ke titik itu, artinya kita mesti memperpanjang jarak lagi. Oke. Terus Ya, kenapa harus jaga jarak aman, Mas? karena manusia itu bukan robot, butuh reaksi. Oke. Nah, bayangin tiba-tiba di depan ngerem mendadak atau di depan tiba-tiba kecelakaan deh. Kalau kecelakaan itu kan lebih drastis lagi Iya, iya. dibandingin ngerem mendadak kan. Kita itu manusia butuh kira-kira setengah detik untuk bereaksi. Bereaksi itu Oke. artinya dari mulai kita ngelihat ada kejadian sampai kita nginjek rem. Oh. Itu pun nginjek rem, mobil belum langsung ngerem karena kita butuh waktu lagi untuk injakan remnya Oke. itu. Jadi hampir 1 detik itu kebuang hanya untuk bereaksi. reaksi dan refleks ya. Betul, secepat-cepatnya refleksi kita tetap butuh waktu. Makanya kita penting banget jaga jarak aman. Jadi kita tuh punya waktu untuk bereaksi kalau ada apa-apa di depan. Apalagi sering kita tidak bisa melihat depan karena mobil depan kan pakai kaca film yang agak gelap Iya. gitu. Nah, tips ini itu berlaku untuk di semua kecepatan. Jadi Oh. dari kecepatan rendah sampai tinggi, dia otomatis 2 detik di kecepatan tinggi akan membuat jarak yang lebih jauh. Oke. Jadi intinya juga harus sabar, tahan. Sabar, Emosi juga. memang kalau kita jaga jarak aman kadang-kadang kita suka dipotong sama orang depan. Tapi Iya. ya udahlah, Iya, iya. lebih baik dipotong daripada kita beresiko menabrak. Ya, betul. Jadi buat first timer mudik juga itu Iya. penting ya, Mas ya. Yang pertama kali bawa mobil jarak jauh, Iya. jaga jarak itu sangat krusial. Oh iya, jangan lupa juga semua penumpang sampai belakang pakai Seat belt. belt. Penting. Penting karena pernah kejadian depan pakai seat belt, belakang enggak, depannya selamat, belakangnya Belakang lompat. kepalanya nabrak yang depan. Oh. Bahkan kalau dia di tengah bisa lompat. Bisa kelempar Kelempar, ya. ya. Jadi tetap pakai seat belt. Kalau bawa anak kecil pakai child seat atau booster seat. Oke. Penting. Karena pasti kalau mudik yang pakai sama keluarga ya, Mas. Iya. Ada perbaikan lagi di kilometer tadi, di kilometer 101 101.8 sampai 102 dan 111,6. ya. Seneng ya kalau ngeliat ada perbaikan gitu, karena artinya bener-bener disiapin buat lebaran nih. Ya, betul. Justru kita mengharapkan memang ketemu perbaikan-perbaikan seperti itu. Jadi kita tahu kesiapannya seperti apa. Nah, kita berhenti lagi Wi di kilometer 147 nih. Rest area terakhir sebelum Tol habis. Tol habis Cilenyi ya. Ya, Cilenyi. Oke. Sekalian kita lihat ada apa di sini. Ya. Di pulang jalan ada minimarket. Ada ya minimal buat istirahat. Ya. Oh, digantiin Mas habis ini. Kita enggak, gue istirahat aja di rest area. Oke. Masih senang nyetir ya, Mas? Senang nyetir, we love to drive. Bukan ya, bukan. Bukan ini
Tapi walaupun senang nyetir, tetap berapa jam sekali ya harus istirahat. Dan kemampuan orang menyetir beda-beda ya, Beda-beda. daya tahannya ya. Iya. Kalau lu sendiri berapa mas? Tergantung temen gue asik apa enggak di sebelah. Lumayan gede mas rest areanya ya. Gede nih. Mas, cukup istirahatnya? Cukup banget. Sip. Segar. Masih 2,5 jam kalau menurut peta. Tinggal 2 jam Oh setengah. iya, tinggal 2,5 jam. Mindset. Mindset. Bener, nggak mau digantiin? Enggak, nanti kalau misalnya gue capek pasti gue bilang. Oke, sip. Satu lagi mau ngingetin. Di kilometer 149 kira-kira ya. Ya. Ada jembatan kecil di tol. Tapi kalau kita lebih dari 80 km per jam di situ, hampir dipastikan mobil kita lompat. Nah, lompat itu satu berbahaya karena mobil itu bisa lepas kendali. Yang kedua, itu penumpang dan barang-barang bawaan bisa berantakan tuh di belakang. Makanya itu juga pentingnya selalu pakai seat belt. Ngementok kepala mas ya tadi harusnya. Kok bisa ya ada jembatan kayak gitu di tol gitu? Patah dia ya? Dia patah, jadi Patah. kurang landai. Jadi mobil tuh benar-benar kayak jumping. Iya. Ini depan ada lagi nih mas ya mas. Coba kita lihat yang ini di kilometer 151. 151. Ya, Kita lari cuma 85 nih sekarang. Lumayan, tapi nggak Lumayan. separah tadi. Ya tadi. Tadi sih benar-benar dikasih jumping di tengah jalan Iya. tol tuh. Hati-hati di 149 kalau malam kan nggak terlalu kelihatan ya mas. Iya, betul. Apalagi mungkin kondisi lalu lintas sudah lancar nih di sini nih. Oh. Jadi bisa kecepatan agak tinggi. Iya. Depan ada perbaikan ya di gue. Depan cuman penyempitan jalur aja sih. Ini jembatan juga mas. Coba kita lihat jembatan yang ini. Kita coba lihat jembatan yang ini. Tinggi sih dia. Coba Aman. kita lari 90 ya. Kita lari 90 seperti apa? Wah, lumayan. Lumayan. Ya. Jadi di atas kilometer 149 kalau bisa 80 km per jam aja. Kecuali emang pengen ngetes suspensi sama barang-barang. Oh ya, barang-barang juga harus ditata yang bener ya mas kalau. Iya. Ya. Iya, ditata dengan benar dan diikat. Karena kenapa? Barang-barang apalagi yang berat kalau misalnya tidak di-secure gitu ya, tidak diikat dengan benar. Sesial-sialnya nih mobil kita tiba-tiba melintir atau terbalik, itu barang-barang itu seperti kayak apa ya, kayak bahaya buat Ya. tubuh kita gitu, karena bisa nimpain tubuh kita. Walaupun Apalagi kita pakai kepala juga iya, ya bisa. betul. Ya, barang-barang organize-nya yang bener. Mungkin kalau kecil-kecil pakai beli box gitu ya mas ya. Iya. Beli box. Jangan sampai kayak peluru begitu mobil kenapa-napa kelempar ke kita. Dan penataan koper kalau bisa nggak boleh menutup kaca belakang ya. Iya dong, Ya, harus dong. ya, biar Kalau enggak kita nggak bisa lihat spion. visibilitas. Sama itu ya mas, jangan bikin kasur di mobil, dalam mobil. Pakai kasur gitu kalau misalnya pas lagi ini, pas lagi Istirahat di rest area. Jangan pas berkendara. Oke, kita sekarang Mau keluar keluar. gerbang tol Cileunyi dan kita akan mengakhiri tol ini dan langsung masuk ke jalan biasa ke arah Tasikmalaya, Jalur selatan. ke arah Jalur Selatan. Jalur selatan. Nah, sekarang kita udah masuk ke kawasan pabrik di Rancaekek. Ini kalau hari biasa sih pagi sama sore sama jam makan siang itu biasanya ini apa ramai. Tapi kayaknya kalau misalnya libur Lebaran, kalau pabriknya libur ya
normal-normal aja. Ini jalannya beton, 3 jalur. tapi nggak 3 jalur clear ya, banyak di kiri. Banyak kadang ada parkir truk, Ya, angkot, ngetem. tapi relatif mulus lah jalannya. Bergelombang sama tambelan-tambelan dikit. Paling tadi ada Enggak, tuh ada lubang juga. lumayan ya. Jadi hati-hati kalau misalnya bawa mobil yang bannya tipis. Nah, ini kan mulai. Nah ini, oh iya, nggak mulus, masih ada beberapa lubang-lubang menjebak di jalan dan nggak tahu ya, belum ada perbaikan apa-apa di sini, jadi mungkin ya tetap seperti itu. Nah, rel pasti macet nih mas. Nah tapi relnya ini sebenarnya lumayan halus nih, Ya. nggak rusak, jadi sebenarnya nggak usah terlalu pelan. Kan yang bikin macet terlalu pelan kan? Iya, karena Tapi ini relnya bagus kok. Ya ada platnya ya biar rata. Ini di daerah Nagrek ya. Nagrek. Tapi truk sih mestinya nggak ada pada saat Ya. liburan Lebaran. Satu arah ya mas? Iya berarti. Satu Ya, arah. satu Ya. arah. Iya benar. Ya udah satu arah di sini. Jadi batasnya tadi sebelum rel, setelah rel ya. Nah, nggak berapa lama dari sini kita akan masuk ke rangkaian turunan curam yang panjang. Nah, ini depan nih mulai ini. Turunan curam, tanjakan terjal. Tanjakan terjal, tanjakan bukan curam. Kadang orang balik. Oh ya nih yang dulu sering ini ya mas, Ya. sering diliput sama media juga turunan ini. Ya, nah kalau misalnya kita muatannya penuh di mobil gitu ya, pastikan memang rem itu kondisinya sempurna. Dan walaupun rem kondisi sempurna, tapi ada baiknya kita mengurangi kerja rem. Dengan cara kalau otomatis kita masukin ke posisi gigi yang lebih lebih rendah supaya ada efek engine brake. Oke, itu untuk matic. Untuk matic, kalau manual ya bisa secara manual kita pindah ke RPM yang lebih tinggi. Kalau mobil bensin tuh mungkin bisa dijaga di sekitar 3.000 sampai 4.000 gitu ya. Kalau diesel tuh mungkin di 2.000 sampai 3.000 gitu ya. Jadi ada efek engine brake-nya, itu bikin rem itu lebih ringan kerjanya. Kalau rem lebih ringan kerjanya, panasnya lebih kecil. Kalau panasnya lebih kecil lagi kemungkinan untuk blong. Karena blong itu bisa terjadi karena kampas rem terlalu panas sampai melewati suhu kerjanya. Oh, gitu. Ya. Nah, engine brake itu aman untuk mesin, Mas? Ya, aman untuk mesin. Tentu saja kalau misalnya ditunjang sama kita pelumasnya yang bagus. Tapi kan kita nggak masalah nih, kita pakai Shell Helix City kan. Ya. Dia melumasinya udah bagus, jadi sebenarnya engine brake di RPM yang tinggi itu nggak masalah sama sekali. Nah, ini di daerah Limbangan, Garut ini ada pasar sama ada keramaian ya. Ini kadang-kadang kan bisa jadi titik macet. Nah, sedangkan jalurnya itu dua arah, dan kita cuma punya satu jalur. Sebenarnya ya tipsnya kalau misalnya di jalan satu jalur seperti ini tuh nggak usah terlalu nafsu untuk nyusul, karena nggak jauh beda waktunya. Paling harus nyalip Ferrari nih, Mas. Ya ini kalau seperti ini bisa. Jadi nyalip itu benar-benar kalau misalnya keadaannya itu memungkinkan dan aman gitu ya. Tapi kalau kita maksa-maksa, memang lagi rame jalan di depan, terus kita maksa nyusul 1, 2, 3, nggak beda jauh waktunya, nggak sampai 5 menit kita waktunya gitu. Jadi paling bener ya udah kita ikuti aja jalurnya. Toh biasanya kalau misalnya nanti lebaran tuh nggak ada truk atau kendaraan berat gitu ya. Jadi memang kalau macet ya memang karena ada kemacetan di depan. Dan kalau misalnya Anda nyusul-nyusul itu kan artinya Anda nyerobot lagi nanti di depannya. Kebetulan kita pakai Hyundai Stargazer, jadi dia bandingannya lumayan empuk, tapi handlingnya juga termasuk salah satu yang paling bagus di kelasnya. Nah, kalau menyalip di tikungan, Mas, Wah, menyalip di tikungan itu bukan hanya di jalan raya tuh. Di kehidupan sehari-hari menyalip di tikungan juga bisa kita putus pertemanan tuh. Kalau di jalanan seperti ini tidak dianjurkan ya, tetap harus. Tidak dianjurkan karena ada blind spot biasanya di tikungan. Makanya cara paling gampang tuh tinggal lihat ini aja, lihat markanya. Ya. Markanya putus-putus apa enggak. Ya. Pasti kalau di tikungan kan pasti nggak putus tuh, Ya. dilarang menyalip kan.
adu kambing tuh banyak banget kejadian karena kita nyalip, kita sangka itu kosong atau Ya. kita yakin itu kosong, ternyata enggak dan kecepatannya sama-sama tinggi, adu kambing deh. Ini sepertinya jalan ke arah Tasikmalaya, Ciamis nih bakal mulus ya. Karena ada beberapa lubang, ya ada gelombang dikit-dikit gitu ya, nggak masalah. Tapi ada beberapa lubang itu saya lihat tuh udah dikotak-kotakin tuh. Jadi udah siap diperbaiki kayaknya. Nah ini kita udah mau sampai ke Tasik, ke daerah Singaparna. Ini konsumsi bahan bakarnya 5,7 liter per 100 kilo, yang artinya itu 17,5 km per liter. Hemat banget ini mobil, padahal tadi kita jalanannya juga banyak nanjak, dan tadi juga pada saat berhenti di rest area juga mesin tuh nggak kita matiin gitu ya, karena terik sekali, panas sekali. Dan memang Stargazer ini salah satu mobil yang paling hemat di kelasnya. Ditambah lagi kita udah pakai oli Shell Helix City. Jadi enteng juga tarikannya. Enteng tarikan mobil, enteng mudiknya. Nah ini perjalanan ke Tasik itu, ini kami tuh jalan sudah 5 jam ya, tapi ada berhenti-berhenti di rest area. Normalnya mungkin sekitar ya 4 jam 5 jam lah nyampe ke Tasik. Kalau berangkat tadi jam 5 pagi, jam Iya. 6. Nah tapi kan kalau misalnya libur lebaran kan bisa jauh lebih lama kan dari Ya. itu. Jadi nggak ada salahnya bawa cemilan atau makanan kali-kali berbuka puasanya di jalan. Atau misalnya Anda memang tidak berpuasa, ya cemilan itu bisa lumayan membantu, karena kadang-kadang kita mau makan itu mencapai rumah makan terdekat kalau kena macet ya lama juga. Dan kalau siang masih banyak yang tutup mas tadi. Iya betul. Sama cuaca kita perjalanan ini nggak hujan sama sekali ya mas ya. Iya, tapi nggak ada yang tahu kan nantinya hujan apa enggak kan. Makanya apa? Wiper itu juga jadi Wiper, karet wiper. karet. Nggak Rubber tuh termasuk Mm-mm. karet wiper juga. nggak cuman apa? Cairannya kan yang diperhatikan, karetnya juga kan. Tapi ini mestinya lebih menyenangkan sih jalan ke arah Tasik gitu ya, lewat jalur selatan dibandingin lewat tol Trans Jawa. Karena tol Trans Jawa walaupun ada kontraflow, tapi banyak mobil itu berhenti di rest area, itu yang bikin kemacetannya jadi panjang, ngantri mau masuk rest area. Dan jangan lupa juga selalu berdoa supaya diberi keselamatan. Wah. Alhamdulillah kita udah sampai. Tapi- Tadinya kita mau naik sampai atas ya, tapi lagi ditutup ya. Iya, mungkin persiapan buat Lebaran. Iya, karena nanti. Lebaran biasanya ramai Iya, nih ke atas prepare. Gunung Galunggung ini. Jadi sekarang di Gunung Galunggung. Jadi secara overall ternyata jalannya mungkin nggak mulus-mulus amat ya yang ke selatan ini, tapi sudah dilakukan perbaikan. Bahkan di jalan dari Bandung ke Tasik aja Iya. itu lobang-lobang itu sudah mulai diperbaiki. Cuman Dan- ya kurang rata aja tambelannya ya mas tadi. betul, tapi belum banyak perubahan dari tahun lalu, jadi sama juga. Jadi ya kelihatannya libur Lebaran tahun ini mestinya sih lancar ya perjalanan ya. Mestinya lancar, apalagi nanti kalau diadakan rekayasa lalu lintas. Tapi kalaupun ternyata macet total, jangan khawatir, karena seperti tips saya di awal, mindsetnya memang macet gitu ya. Jadi sesuai dengan ekspektasi Iya. gitu ya. Iya. Nah, jadi jangan lupa juga ikuti perjalanan kami yang ke Lampung dan ke Semarang. Karena itu akan melihat jalan yang ke arah barat dan ke arah timur. Tapi untuk yang ke arah selatan ini, alhamdulillah sudah sampai. Ya. Dan terima kasih kepada Shell yang mensupport, bukan hanya mensupport video ini, tapi juga mensupport
pelumas dari Hyundai Stargazer yang kami gunakan ini sehingga kami benar-benar enteng melaju pulang. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Auto Driver jika Anda belum. Follow Instagram kami @autodriver_. Instagram saya @fitra.ri dan AOUIE. Iya. Aui. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat berlibur, selamat lebaran. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Bye-bye.